Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi qudumi syahr syiyami Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat Buya Hilmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu kegiatan aktivitas kita sehari-hari seraya kita bermunajat bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini membawa keberkahan, keredaan, serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Hilmi, pencinta amalan dimanapun berada, hari ini kita sudah memasuki bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan, di mana ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa syaitan pada bulan Ramadan dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, Ramadan tak berarti absennya peluang mengerjakan keburukan dalam konteks ini. Dan terkadang banyak umat Rasulullah khususnya pada saat sekarang ini salah menafsirkan tentang hadis tersebut. Seakan-akan di benak mereka, di pikiran mereka, bahwa seluruh syaitan yang Allah ciptakan itu dibelenggu, dirantai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang yang sebenarnya takut melewati tempat yang begitu angker, dia berani karena bulan Ramadan. Apakah hal itu sesuai dengan hadis? Sahabat Buya Hilmi, pencinta amalan dimanapun berada, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita. Lantas kalau toh benar semua syaitan dibelenggu, kenapa kemaksiatan, kemungkaran, larangan-larangan Allah banyak sekali justru di bulan puasa ini merajalela? Bukankah setan sudah dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, hal inilah yang kita akan bahas secara tuntas di konten saat ini. Sahabat Buya Hilmi, pencinta amalan dimanapun berada, maksud kalimat hadis belenggu atau rantai itu secara harfiah berarti rantai, maknanya setan-setan tak lagi leluasa untuk menggoda manusia selama bulan Ramadan. Jadi kalimat dibelenggu itu bukan dirantai, dia dijagakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lagi leluasa untuk menggoda manusia. Namun demikian, sebelum bulan Ramadan, setan-setan itu sudah menampakkan di hati manusia, sehingga pada saat dia tidak menggoda manusia, justru penampakkan di hati mereka bekas asar, bekas kejahatan-kejahatan setan pasti terus dilakukan oleh manusia itu sendiri. Makanya sekalipun pada bulan Ramadan setan sudah tidak mengganggu nafsu manusia, tapi karena penampakan bekas asar di hati yang sering berbuat jahat, mustahil dia seketika itu berhenti berbuat jahat, berhenti korupsi, berhenti minum minuman keras, berhenti berzina, jika dia tidak berhenti
untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Buya Hilmi, pencinta amalan dimanapun berada, lantas bagaimana belenggu dalam hadis yang lain, penafsiran hadis yang lain? Barang siapa yang gemar maksiat, kata Ramadan, berarti mudah terpedaya bahkan oleh setan-setan kelas teri. Ya, jadi makhluk-makhluk jin itu ada kelas-kelasnya. Nah, ada kemungkinan yang dirantai, yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kelas berat, seperti iblis. Sebab iblis sama syaitan beda. Iblis, ya, yang selalu menggelincirkan manusia supaya tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang dibelenggu. Sedangkan kuntilanak, pocong, gondoruo, dan setan-setan sejenisnya yang teri-teri itu tidak dibelenggu sama sekali, bebas, tidak diapa-apakan. Kenapa demikian? Karena jin itu adalah makhluk Allah juga. Perlu sahabat-sahabat Buya Hilmi pencinta amalan ketahui bahwa bangsa jin ada juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fakhir sendiri pernah mengislamkan jin. Jadi apakah Allah adil kalau jin yang sudah Islam kemudian dibelenggu lagi karena dia bangsa jin? Tidak begitu. Jadi penafsiran halayak umum bahwa setan dirantai pada bulan Ramadan, seluruh setan dirantai pada bulan Ramadan sehingga tidak berkeliaran, hal itu adalah penafsiran yang salah. Jadi sahabat-sahabat Buya Hilmi pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita, ingat, setan sama kehidupannya seperti kita. Setan punya pasar. Di mana pasar-pasar setan? Ada pasar yang nyata, ada pasar yang tidak nyata. Pasar yang nyata gimana? Di mana? Pasar yang nyata yaitu pasar yang setiap hari kita belanja, kaum wanita. Adapun pasar yang nyata lagi yaitu laki-laki dan perempuan di mall. Itu pasar yang nyata. Itu semuanya pasar-pasar syaitan, yang berbentuk berwujud manusia. Ada yang mengurangi timbangan dan macam-macam sebagainya. Sahabat Buya Hilmi pencinta amalan dimanapun berada, untuk daripada itu Al-Fakhir memberikan suatu penjelasan, ya, jangan sampai penafsiran kita itu meleset dari apa yang diinformasikan oleh hadis Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.